Selamat pagi anak-anak semua. Oke baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, pertama-tama Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Oke baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Sepertinya banyak yang tidak hadir dari sekian banyak 25 siswa. Jadi baik, nanti Ibu minta ketua kelas memasukkan nama teman-temanmu yang tidak hadir pada saat ini. Oke baik, hari ini pada tanggal 18 Mei 2024 kita akan bahas materi tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke baik, ada 3 poin yang akan kita bahas tentang materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yaitu ada mengenal bentuk aljabar, kedua unsur-unsur bentuk aljabar, dan yang ketiga itu operasi bentuk aljabar. Nah, pertama kita akan bahas tentang mengenal apa itu bentuk aljabar. Oke baik. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Kita langsung pada contohnya saja, yaitu misalkan ada 5x. Ini artinya 5 dikali dengan x. Terus ada lagi contoh kedua, misalnya 3A tambah 7. Artinya 3 ini dikali dengan A ditambah dengan 7. Nah, contoh yang ketiga itu 2M pangkat 2 dikurangi dengan 3N. Ini artinya 2 dikali dengan M kuadrat dikurangi dengan 3 dikali dengan N. Di mana X, A, M dan N ini merupakan suatu bilangan yang belum diketahui. Ini merupakan suatu bilangan yang belum diketahui. Oke baik. Selanjutnya kita akan masuk pada unsur-unsur bentuk aljabar. Kedua, unsur-unsur bentuk aljabar. Apa saja unsur-unsur bentuk aljabar? Di dalam unsur bentuk aljabar itu ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Pertama ada variabel. Ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, ini merupakan unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Misalnya diberikan ilustrasi tentang
Misalnya ada ilustrasi, Rina dan Kiran membeli buku tulis, pulpen dan pensil di toko buku dekat sekolah. Nah, Rina membeli 1 pak buku tulis, 1 pak pulpen dan 2 buah pensil. Sedangkan Kiran membeli 1 pak buku tulis, 2 pak pulpen dan 3 buah pensil. Tentukan bentuk aljabar dari ilustrasi tersebut. Jadi langkah-langkah untuk menentukan ilustrasi yang ibu sudah bacakan tadi, yaitu pertama ada langkah-langkah. Pertama itu membuat pemisalan. Kedua itu mengubah bentuk ke matematika atau bentuk aljabar. Jadi ini langkah-langkah untuk ilustrasi yang ibu sudah berikan tadi. Yang pertama itu membuat pemisalan, yang kedua mengubah bentuk ke matematika atau bentuk aljabar. Dari ilustrasi ini diperoleh 2x ditambah dengan 3y tambah dengan 5. Kenapa 2x? Kita lihat dari ilustrasi yang ibu sudah kasih tadi itu, ini ada satu, Rina membeli 1 pak buku tulis dan Kiran juga membeli 1 pak buku tulis. Jadi x ini dilambangkan dengan pak, dilambangkan dengan buku tulis. Jadi ada, kalau Rina ditambah dengan Kiran, jadi mereka membeli 2 pak buku tulis. Nah, selanjutnya ada 1 pak pulpen dan Rina membeli 1 pak pulpen dan Kiran membeli 2 pak pulpen. Jadi 1 ditambah dengan 3 menghasilkan 3y. Y dilambangkan dengan pulpen. Terus selanjutnya Rina juga membeli 2 buah pensil dan 3 buah pensil. Jadi 2 ditambah dengan 3 hasilnya 5. Jadi inilah bentuk aljabar yang diperoleh dari ilustrasi tersebut. Baik, 2 ini sebagai koefisien, 2 dan 3 ini koefisien, x dan y ini sebagai variabel, dan 5 ini sebagai konstanta. Nah, dari bentuk aljabar ini terdiri dari 3 suku, di mana ada 2x, 3y, dan 5. Jadi terdiri dari 3 suku. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu operasi bentuk aljabar. Di dalam operasi bentuk aljabar ini terdapat sifat-sifat operasi bentuk hitung aljabar. Sifat yang pertama yaitu sifat-sifat operasi. Sifat yang pertama itu ada sifat komutatif. Komutatif yaitu A ditambah dengan B sama dengan B ditambah dengan A.
atau A dikali, ini dalam bentuk penjumlahan, sedangkan kalau bentuk perkalian yaitu A kali B sama dengan B kali A. Ini merupakan sifat komparatif. Sifat yang kedua itu sifat asosiatif. Kalau bentuk penjumlahan A tambah B tambah dengan C sama dengan A dalam kurung B tambah C. Kalau dalam bentuk perkalian itu A dikali dengan B dikali dengan C sama dengan A dikali dengan B kali dalam kurung B kali C. Selanjutnya sifat distributif. Kalau dalam bentuk penjumlahan itu A ditambah dengan B dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B dikali dengan A kali C. Kalau dalam bentuk pengurangan A dikali dengan A dikali dalam kurung B kurang C sama dengan A dikali dengan A dikali dengan B kurang dengan A dikali dengan C. Ini merupakan sifat-sifat bentuk aljabar. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Contoh, misalkan ada 9x kurang dengan 4x, maka sama dengan 9 dikali dengan x dikurangi dengan 4 dikali dengan x. Jadi sama dengan 9 dikurangi dengan kurang dengan 4 kali dengan x. Jadi hasilnya 94 sama dengan 5 kali x. Jadi hasilnya 5x. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk pada penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Caranya kita jumlahkan dan kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Kita langsung saja pada contoh soal. Misalkan contoh soal pertama, pertama 4x kuadrat ditambah dengan 5x kurang dengan 3 ditambah dengan 2x kuadrat kurang dengan 6x ditambah dengan 5.
Oke baik, kita akan menyelesaikan contoh soal ini. Jadi pertama-tama untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita harus kelompokkan suku-suku yang sejenis. Misalkan di sini kan ada bentuk suku 4x kuadrat, 5x dan 3. Ada 3 yang tanpa variabel. Jadi di sini terdiri dari 3 suku. Kita kelompokkan suku yang sejenis yaitu 4x kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat. Selanjutnya kita tambah dengan suku kedua yaitu ditambah dengan 5x dikurangi dengan 6x kurang 3 tambah dengan 5. Jadi ini kita mengelompokkan suku yang sama baru kita jumlahkan. Jadi pertama 4 ditambah dengan 2 hasilnya 6. Jangan lupa variabelnya itu x kuadrat, jadi 6x kuadrat. Terus tambah lagi dengan 5x dikurangi dengan 6x. Ini 5 kurang 6 hasilnya negatif 1. Jadi karena hasilnya 1 jadi tidak perlu ditulis juga sih, bisa juga tulis tapi tidak. Kita langsung saja negatif x. Terus negatif 3 ditambah dengan 5 sama dengan positif 2. Jadi hasilnya 6x kuadrat kurang x tambah dengan 2. Oke baik, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Misalkan ada 3x kuadrat ditambah dengan 2x dikurangi dengan 5 terus kurang negatif 2x kuadrat tambah dengan x tambah dengan 1. Untuk menyelesaikan ini sama juga dengan contoh soal yang pertama, yaitu kita mengelompokkan suku yang sejenis. Jadi baik sini ada 3x kuadrat dengan negatif 2x kuadrat. Kita kelompokkan ini 3x kuadrat. Di sini negatif dengan negatif maka hasilnya positif. Jadi plus 2 positif 2x kuadrat. Terus kita kelompokkan lagi suku kedua yaitu tambah dengan 2x. Di sini negatif dengan positif. Kalau negatif dengan positif maka hasilnya negatif x. Selanjutnya suku ketiga negatif 5 negatif 5 karena di sini negatif dengan positif maka hasilnya negatif, dan di sini negatif 1. Selanjutnya 3 ditambah dengan, kita menjumlahkan suku yang memiliki variabel yang sama yaitu jadi 3 tambah 2 maka 5x kuadrat terus 2 dikurangi 1. Di sini anggap ada koefisiennya 1. Maka sini 2 kurang 1 hasilnya 1x. Jadi di sini ditulis tambah dengan x. Negatif 5 dikurangi negatif 1 hasilnya negatif 5 kurang 1 hasilnya negatif 6. Jadi hasil pengurangan dari ini yaitu 5x kuadrat tambah x kurang 6. Jadi baik, kali ini ibu akan membagi LKPD, di mana mengingat di kelas ini terdiri dari 25 siswa, maka ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 anggota. Ibu akan membagikannya untuk kalian mengerjakan. Oke baik, ibu akan kasih waktu kalian untuk mengerjakan LKPD. Oke, jadi
untuk kesimpulan pada materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yaitu di dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Caranya kita jumlahkan dan kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Baik, untuk mengakhiri materi kita pada saat hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa penutup. Jadi baik, sekian untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih.